kai. Kemudian seorang sahabat berkata, "Qila ara'aita in kana fi akhi ma aqul?" Kalau yang saya omong itu betul gimana? Kemudian kata Nabi SAW, "In kana fihi ma taqul faqad igtabatah wa in lam yakun faqad bahattah." Kalau ternyata yang kau sebutkan itu memang benar ada padanya, ya dia gendut memang gendut, ya dia misalnya IQ jongkok memang jongkok dan seterusnya, maka itulah ghibah. Tapi kalau ternyata yang engkau sebutkan tidak ada pada dirinya, misalnya dia dibilang gendut padahal dia ya masih biasa-biasa saja, maka ini adalah fitnah, tuduhan dusta. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Sudah kita bahas kemarin tentang pengertian ghibah, hukum ghibah, kemudian dalil-dalilnya, kemudian bahaya-bahayanya, balasan-balasannya, kemudian kiat-kiat agar tidak ghibah. Kemudian sampailah kita di pembahasan bagaimana cara bertobat dari dosa ghibah. Yang pertama tentu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih kita bahas kemarin, pernah kita bahas tentang rukun tobat. Masih ingat rukun tobat? Ada berapa? Ada 3. Masa lalu past tense, masa sekarang present tense, dan masa yang akan datang future tense. Masa lalu disesali, masa sekarang ditinggalkan, masa depan berusaha bertekad kuat untuk tidak mengulangi. Itulah rukun tobat. Menyesali yang telah lalu, menyesal, ya Allah aku kemarin ghibah, enggak ghibah, sekarang saya tinggalkan nih, sekarang ghibah, dan bertekad kuat ya untuk tidak mengulangi di masa depan. Ini namanya rukun taubat, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bahas kemarin, adapun kalau berkaitan dengan hak-hak manusia, maka ditambah dengan meminta halalkan pada manusia. Jadi poin yang pertama bertobat kepada Allah, dan yang kedua bertobat kepada manusia. Kita wajib bertobat kepada manusia, minta maaf, hanya saja ada perinciannya. Yang pertama, kalau orang yang kita gibahi itu tahu kita gibahi, misalnya kalian santri nih gibahin ustadznya udah tahu, ya si fulan bilang begini, maka wajib minta maaf langsung, maka wajib minta halalkan langsung, datang ke rumahnya atau WhatsApp atau telepon dan semisalnya, mohon maaf Ustadz atau mohon maaf akhi, kawan, ya sebagaimana yang antum ketahui anda pernah ghibah antum, saya minta maaf, ya. Adapun dia maafkan atau tidak, ya itu di luar kuasa kita, Pak. Yang penting tugas kita meminta maaf, meminta halalkan. Ya, Ustadz, orang yang saya gibahi tidak tahu. Ini poin yang selanjutnya. Kalau tadi kan orang yang kita gibahi tahu. Yang kedua, kalau orang tersebut tidak tahu kalau kita gibahi dia, dan seandainya kalau tahu akan terjadi masalah, fitnah yang besar, ya hubungan jadi retak, ya atau kebencian, permusuhan, maka kita ya tidak minta maaf langsung, Pak. Ya. Tapi bagaimana? Cukup doakan dia. Minta sama Allah agar Allah mengampuni dirinya. Beristighfar untuk dirinya. Ya Allah, ampunilah fulan, ya ampunilah dia, dan seterusnya. Dan menyebut kebaikan-kebaikan orang yang kita gibahi di majlis, di tempat, di waktu yang dahulu kita gibahi dia. Misalnya ada grup alumni nih, ya. Kita gibahin teman kita yang enggak masuk grup alumni, yang kalau dia tahu akan marah besar. Maka di grup alumni tadi kita ralat, yes, oh masya Allah fulan tuh orang yang baik, orang yang sebut kebaikan-kebaikan dia, ya. Sehingga apa? Sehingga ini diantara kafarat ghibah adalah mendoakan, memintakan ampun, dan menyebut-nyebut kebaikan dirinya. Kalau seandainya dia tidak tahu, tapi kalau dia tahu nggak masalah, tapi jarang ya Pak ya. Biasanya karena udah dekat, biasalah aku juga lagi ngibahi kau kok, santai Pak. Maka tetap kita wajib minta maaf langsung. Jadi ada 3 kondisi. Kalau dia sudah tahu kita langsung minta maaf. Kalau dia tidak tahu, kalaupun tahu nggak masalah, maka kita harus minta maaf. Kalau dia tidak tahu, dan kalau dia tahu timbul masalah, fitnah, keburukan yang besar, ya maka atau bisa dipolisikan kita, ya misalnya dilaporkan atas undang-undang ya pencemaran nama baik dan seterusnya. Ini kan masalah.
maka kita nggak wajib minta maaf langsung, tapi cukup doakan, istighfar, minta ampun untuk dirinya dan menyebut-nyebut kebaikan dirinya, ya. Wallahu taala a'lam. Jadi harus kita berlepas diri dari dosa ghibah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai' falyatahallalhu minhu al-yawm." Siapa yang punya kezaliman kepada saudaranya, ya baik dengan menggibahinya, kehormatannya, mencelanya atau sesuatu yang lain, maka dia harus minta halalkan sekarang, Pak, sebelum orangnya meninggal atau sebelumnya kita yang meninggal terlebih dahulu. Kalau sekarang bisa minta maaf, kalau udah meninggal nggak bisa minta maaf. Bayarannya adalah pahala kita di akhirat, sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Ini cara bertobat dari dosa ghibah. Selanjutnya pembahasan yang terakhir tentang masalah ghibah adalah ghibah-ghibah yang dihalalkan. Kita paham kemarin ghibah dosa besar, sebuah kemaksiatan. Tapi ternyata ada ghibah-ghibah yang boleh, Pak. Bahkan bukan cuman boleh, terkadang sunnah. Bahkan bukan cuma sunnah, terkadang wajib. Ya, jadi kalau pengen ghibah, ghibahlah di dalam ini. Ya, ghibahlah dalam hal-hal yang seperti ini. Yang pertama ada 6. Ya, disebutkan ada 6 ghibah yang diperbolehkan. Yang pertama adalah tadallum, yaitu menceritakan kezaliman kepada pihak yang berwajib seperti kepolisian, hakim, atau Pak RT, atau sesuatu yang memang tugasnya bisa mengambil keputusan. Jadi boleh, Pak, dizolimi. Misalnya saudara tiri kita merampas harta warisan kita yang merupakan hak kita. Kita datang ke hakim, Pak Hakim, ini saudara tiri saya, sebut namanya Pak Bejo. Ini namanya ghibah kan, Pak? Tapi diperbolehkan. Kenapa? Karena sedang menceritakan kezaliman kepada hakim. Ya, Pak, saya kemarin dirampas, Pak, di preman, dirampas, dipala oleh preman itu. Ya, si ini misalnya si Pak Ijo, di pasar itu terkenal dia, Pak. Ini kan ghibah. Tapi diperbolehkan kapan? Dalam rangka menceritakan kezaliman orang lain kepada kita. Ya. Seperti seorang misalnya suami atau seorang istri menceritakan kezaliman suaminya kepada hakim, biarnya dia pengen khulu, minta gugat cerai misalnya karena KDRT parah misalnya, sampai setiap hari neraka bagi dirinya, dia tidak bisa berbuat mengerjakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala sebagai istri yang salehah. Dia datang ke hakim, dia sebutkan. Itu ada mediasi, Pak. Ketika hakim mau gugat cerai, ada mediasi, disebutkan sana, saya nggak bisa, Pak, saya nggak bisa balik lagi, saya pengen khulu, gugat cerai, saya kembaliin mahar dia udah, dan seterusnya. Ini disebutkan keberatan. Kenapa, Pak? Ya, dia tuh soalnya begini, dia main perempuan, dia minum minuman, dia nabok, nggak pernah sholat, sering ke dukun. Udah, Pak, aku nggak bisa lagi, Pak. Ini kan ghibah, tapi diperbolehkan. Ini poin yang pertama. Yang kedua, mustafti, meminta fatwa kepada ahli ilmu, kepada ustadz, untuk memberikan pandangan atau solusi dari permasalahan yang sedang dia alami. Jadi nggak masalah kita membuka aib seseorang di hadapan ustadz dalam rangka meminta fatwa. Seperti kisah istrinya Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anha, Hindun binti Utsbah. Beliau datang ke Nabi SAW, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih. Ya Rasulullah, suami aku tuh pelit, nauzubillah, bahasa gitu. Cemekean getabasa. Walaysa yu'tini ma yakfini wa waladi illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam. Dia itu nafkahin kami enggak cukup ya Rasulullah, dengan kebutuhan primer kami enggak cukup. Untuk saya dan anak-anak saya enggak cukup. Cukup kapan? Kalau saya ambil diam-diam dari penyimpanan uangnya. Sebagian bapak-bapak kadang enggak pintar manajemen keuangan, enggak ngitung uang, Pak, sehingga istri ngambil uang enggak ketahuan. Enggak ketahuan. Saya dulu ketika belum belajar fikih manajemen keuangan rumah tangga, itu tidak tahu uang itu hilang atau dan misalnya kalau laundry tempat lain kadang ada di saku uang hilang, nggak tahu. Tapi setelah belajar, setelah catat pengeluaran pendapatan, kecuali sedekah jangan dihitung-hitung, sedekah jangan perhitungan, hanya sebagai pencatatan saja, jangan ada
Ya, paling budget minimal boleh, lebih nggak masalah. Makanya nggak ada istilah uang ketemu di dompet, nggak ada lagi uang ketemu di saku. Ya, kenapa sudah ketahuan kalau hilang. Begitu juga ini nggak pakai manajemen keuangan, jadi istrinya ngambil diam-diam. Kenapa nggak cukup? Boleh nggak ya Rasulullah? Kemudian kata Nabi, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Enggak masalah, silakan ambil yang cukup untuk dirimu dan anakmu, tapi sekadarnya saja. Jangan mentang-mentang dibolehi langsung ngembek lebih, ya butuhnya misalnya 100.000 dia ngambil 300.000, ini enggak boleh. Ya, seperti ini. Jadi hendaklah kita pun kalau milih-milih ustadz, carilah ustadz bukan hanya yang berilmu, tapi ustadz yang warok. Apa arti warok? Yang bisa menjaga diri, ya, yang amanah. Dan ingat benar-benar dalam meminta fatwa, karena sebagian orang itu ada yang dia itu cuma sekedar curhat saja. Oh, suami saya begini, ya. Sehingga perempuan itu kan solusi nomor 99, Pak. Yang penting cerita dulu. Sehingga seorang ustadz pun harus bijak, jangan langsung mengiang-iangkan. Ya, kadang ibu-ibu cerita suami saya begini Pak Ustadz. Oh ya Bu, sabar, doakan, pokoknya yang solehah. Jangan, woi mana suami mah itu mati agu nian. Jangan. Bisa jadi itu hanya dari sisi yang lain, dari suami belum tentu. Kita harus adil dalam memahami persoalan, ya. Dan hendaklah seorang ahli ilmu itu menjadi orang yang amanah. Jadi ustadz itu banyak enggak enaknya juga, Pak. Di antaranya menyimpan banyak aib teman-temannya. Ya, misalnya teman dekat kita, istrinya cerita, suami saya itu begini, kita tahu aib dia. Cuman kita ya taghaful, ya, pura-pura tidak tahu, memaafkan, ini sebagai bentuk amanah kita. Ya, jangan sampai gara-gara istri kau kemarin ngejelek-jelek kau, enggak. Ributlah rumah tangga gara-gara kita. Ini poin yang kedua. Jadi boleh kita ghibah ketika minta fatwa benar-benar kepada ahli ilmu, bukan kepada teman. Ya, teman bukan ahli ilmu. Ya, sebagian ke besti-besti, ya, dalam ini saya meminta nasihat dan misalnya ini enggak tepat. Karena banyak orang-orang yang enggak bisa memberikan nasihat, hanya sekedar ya teman-teman curhat saja dan seterusnya, ya. Yang ketiga, kalau tadi menceritakan kezaliman, kalau yang ketiga mengingkari kemungkaran, melaporkan kemungkaran kepada pihak yang berwenang. Beda, Pak, ya. Kalau yang pertama tadi kita sebagai objeknya, kita yang dizolimi. Kalau ini enggak. Kita ngelihat misalnya ada orang tetangga kita, misalnya dia nyuli orang, atau dia main judi, atau dia jual khamar yang dilarang oleh pemerintah setempat. Kita tahu, kita laporkan ke pihak kepolisian. Ya, maka ini termasuk ya mengingkari kemungkaran dan ghibah yang diperbolehkan. Misalnya berantem keras sampai mau bunuh istrinya, teriak-teriak, kita langsung lari ke Pak RT, tolong Pak RT, tetangga saya Pak RT mau bunuh istrinya, ayo Pak RT ke sini. Ini kan ghibah. Tapi ghibah yang diperbolehkan dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, lagi-lagi kepada pihak yang berwenang. Ya, jadi ghibah itu diperbolehkan kalau waktunya tepat dan kepada orang yang tepat. Yang keempat berkaitan dengan kemaslahatan umat. Ya, contoh memperingatkan manusia atau bahasa kita tahdzir, ya, tahdzir, memperingatkan hati-hati dari fulan, hati-hati dari ya dukun itu, jangan dekat-dekat ke dukun itu. Atau ada seorang ustadz yang menyeru kepada kemungkaran, hati-hati jangan ikuti ustadz fulan. Dia mengajak kepada kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan dan semisalnya. Ya, ini diantara ghibah yang diperbolehkan. Ya, ghibah yang diperbolehkan. Kenapa Ustaz? Enggak boleh kita mengambil ilmu dari Ustaz fulan. Ya, Ustaz fulan itu bukan berada di atas sunnah misalnya. Dia adalah ahli bid'ah, mengatakan ini pendapat yang mungkar seperti ini, dan dia misalnya ada keyakinan yang fatal dalam masalah akidah. Jadi kita sampaikan seperti ini bukan dalam rangka ghibah. Oh, ghibah Pak Ustaz ini. Enggak, ini ghibah yang diperbolehkan. Memperingatkan umat agar umat tidak tertipu, karena yang kenal dengan ahli ilmu adalah ahli ilmu, ya. Sehingga diperbolehkan dalam ilmu hadis namanya jarah wa ta'dil. Jarah wa ta'dil dalam periwayatan hadis. Jarah artinya mengkritik, mencela. Ta'dil artinya merekomendasi, ya, memuji. Misal yang jarah, wah si rawi ini orangnya lemah,
hafalannya, orang yang jelek akhlaknya, buruk dia, yang nggak bisa dipercaya, nggak amanah, pendusta, tukang bohong dan seterusnya, untuk menjaga kemurnian hadis Nabi. Biar hadis Nabi ini tersampaikan kepada kita yang benar-benar difilter, tersaring, ya. Jadi ini diantara yang harus kita pahami, baik kemaslahatan umat secara umum atau kemaslahatan seorang secara khusus. Misal ada seseorang yang dikenal tukang minjam uang tiba-tiba hilang, ya, ketika dia minjam uang seperti Hello Kitty, ya, ketika dia ditagih balik seperti Lion the King, ya, awalnya seperti kucing, tolong. Ketika dia tahu, ini diantara budaya kita, ya, yang berutang lebih galak daripada yang menghutangi, ya. Ada kemaslahatan untuk orang lain, misalnya orang tadi yang sering berhutang nggak minjem, nggak ngembaliin ini, dia sedang mendekati teman kita. Ya, misalnya Nurkhalis punya teman, ya, terkenal dengan orang yang suka misalnya minjem utang terus nggak bayar. Kemudian dia deketin Sabit, ngomong 4 mata. Nurkhalis lihat. Kemudian selesai dia pulang, bilang, "Bit, tadi kenapa sih fulan?" "Oh, dia minjem uang tadi, katanya istrinya sakit dan seterusnya." "Jangan, Bit." Nah, dia itu, ini kan ghibah yang diperbolehkan. Dia itu orang yang kalau minjem nggak ngebalikin. Ya jangan, ya, entar uang antum habis lah. Uang antum habis, iya banyak saksinya dan seterusnya. Ini ghibah, tapi diperbolehkan untuk kemaslahatan Sabit, biar uangnya tidak hilang. Sebagaimana kisah Fatimah ketika dilamar oleh Muawiyah dan Abu Jaham. Ya, Muawiyah, Abu Jaham, Fatimah kan curhat, sama kayak minta fatwa juga, sama minta fatwa. "Ya Rasulullah, Muawiyah dan Abu Jaham melamar saya, bagaimana pendapatmu?" "Oh, Muawiyah janganlah sama dia miskin, nggak ada uang. Ya, adapun si Abu Jaham jangan, dia nggak meletakkan tongkat dari pundaknya, sebuah bahasa kiasan, dia tuh suka mukul, orangnya nggak lembut, orangnya kasar, temperamen, emosi. Nikahlah dengan Usamah bin Zaid." Ini kan ghibah, Pak. Muawiyah dibilang miskin, Abu Jaham dibilang suka mukul dan seterusnya, nggak ramah terhadap wanita. Tapi demi kemaslahatan si Fatimah, agar Fatimah ini nggak salah nikah. Seperti kalian juga, ya, saat gimana pendapat misalnya si Sabit misalnya, ya, kalau bagus bilang, "Oh, masya Allah beliau bagus akhlaknya," dan seterusnya. Tapi kalau yang datang ini adalah orang yang kita kenal, wah jangan budak ini, ya, dia ini kerjaannya nikah cerai, itu sudah pernikahan ke-20 sekian, kalah Vicky misalnya dan seterusnya, yang dikenal dengan nikah cerai, tidak usah nikah sama dia, ya, dan seterusnya. Ini diantara ghibah yang diperbolehkan. Yang kelima, orang yang bermaksiat terang-terangan. Oh, udah dikenal preman, ya, Prabu Mulih itu fulan misalnya di daerah sini, ya, di daerah Pasar Prabu. Oh, fulan pokoknya. Kita gibahi, dosa preman itu atau pemabuk itu, emang dikenal dengan itu dan suka menampakkan dosanya terang-terangan. Ini enggak masalah kita gibahi, sebagaimana Nabi ketika dikunjungi oleh seseorang yang paling jelek akhlaknya di kampungnya. Ya, dia istilahnya megang kampungnya itu. Nah, Nabi bilang sama Aisyah, ini orang-orang ini seburuk-buruk orang di kaumnya. Nabi bilang seperti itu sama Aisyah, itu kan ghibah. Cuman karena sudah viral, udah tahu orang pokoknya kejelekan fulan ini. Tapi anehnya ketika Nabi, ya, menjamu si orang tadi yang bertamu, ya, padahal Nabi bilang ini bi'su ibnil ashirah, ini adalah orang, ya, anak kaum yang paling jelek. Tapi Nabi menjamu dengan baik, dengan ramah, dengan sopan, sehingga apa? Sehingga membuat Aisyah keheranan. Ini yang diantara ghibah yang diperbolehkan. Dan yang terakhir adalah menyebutkan ciri khusus kepada orang lain. Kalau memang tidak ada ciri yang lain yang bisa kita sebutkan untuk menyebutkan dirinya, ya, Pak kenal dengan bapaknya, ya, atau ibunya Painem. Bu Painem yang mana, ya, yang gemuk itu bukan, gitu ya. Oh iya, yang gemuk itu. Oh iya, tahu rumahnya di sono tuh. Kan kita ghibah itu gemuk seterusnya. Sebagaimana Ibnu Umar ketika menyebutkan tentang muazzinnya Nabi SAW, muazzin Nabi di Madinah ada 2, Bilal dan Ibnu Ummi Maktum yang buta al-a'ma. Jadi disebut buta, yang buta itu loh,
Ini kan namanya ghibah, tapi diperbolehkan karena menyebut ciri-ciri fisik yang kita nggak bisa menentukan ciri-ciri yang lain selain fisik tersebut. Misalnya kita ada salam dari Anton yang mana itu yang tinggal di rumah sana, yang mana ya? Itu loh yang matanya agak sipit sedikit misalnya, atau itu yang jerawatan gitu ya. Ini diantara sifat-sifat yang diperbolehkan. Itu 6 ghibah yang diperbolehkan. Yang pertama tadi apa? Ketika menceritakan kezaliman, ya. Kemudian yang kedua, meminta fatwa kepada ahli ilmu yang amanah. Yang ketiga, mengingkari kemungkaran. Yang keempat, untuk kemaslahatan umat, memperingatkan umat dari misalnya ahli bid'ah, dukun dan seterusnya. Yang kelima, yang bermaksiat terang-terangan, ya, jadi ngibahi ahli-ahli fasik, artis-artis nggak masalah, ya. Dan yang terakhir adalah menyebutkan ciri-ciri khusus kepada orang lain. Nah, sekarang kita masuk ke hadis selanjutnya, hadis yang ke-6. Wa anhu, dan darinya. Ini dari siapa darinya? Dari perawi sebelumnya, itu sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, jangan kalian saling hasad, iri hati, dengki. Wala tanajashu, jangan kalian saling berbuat najis. Wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci, saling bermusuhan. Wala tadabaru, dan jangan kalian saling memboikot diam-diaman, yang enggak teguran. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan kalian sebagian kalian membeli di atas pembelian saudaranya yang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al muslim akhul muslim, muslim adalah saudara muslim yang lain. La yadlimuh, dia tidak menzalimi saudaranya. Wala yakhdhuluh, dia tidak mengabaikan menelantarkan saudaranya. Wala yahkiruh, dia tidak meremehkan menghina saudaranya. At-taqwa hahuna, ya Nabi bilang takwa di sini, yushiru ila sadrihi thalatha mirar, dia menunjuk ke dadanya, tiga kali. Bihas bimri'in minasyarr, cukuplah keburukan bagi seseorang an yahkira akhahul muslim, ketika dia menghina merendahkan saudaranya sesama muslim. Kullul muslim alal muslim, setiap muslim atas muslim yang lainnya. Haramun damuhu wa maluhu wa irduh, haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim, yang mungkin teman-teman semua sudah pernah belajar di sini, ya. Hadis Arba'in Nawawi sama Ustaz Fakih, enggak masalah ya, kita enggak ada ilmu yang basi, ya. Jadi ini tentang persaudaraan. Hadis ini benar-benar luar biasa, Pak. Ya, tentang sebuah prinsip yang agung, yaitu persaudaraan, ukhuwah. Yang pertama tadi, jangan saling hasad, dan hasad sudah kita bahas sebelumnya. Ya, di awal-awal bab ini tentang hasad. Iya kawal hasad fa inal hasad yakunul hasanat kama yakulun narul hatab. Jauhilah hasad, karena hasad membakar kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Arti hasad apa kemarin? Benci terhadap nikmat orang lain. Tidak senang dengan kenikmatan orang lain, enggak senang dia lebih kaya, dia punya banyak harta, dia istrinya lebih cantik, dia anaknya lebih unyu, dia kendaraannya lebih mewah, gajinya lebih gede. Ini enggak boleh hasad seperti ini. Dan berharap nikmat itu hilang dari dirinya. Semogalah dia enggak kaya lagi, semogalah dia istrinya enggak cantik lagi, atau dicerai istrinya biar saya selamatkan, seterusnya. Ya, jadi apa? Ini arti hasad, Pak. Dan sudah kita bahas. Bagi teman-teman yang pengen ngulang silakan, ya, karena kalau setiap bertemu kita ulang ya nggak habis-habis kitab kita. Ya, silakan, ada di YouTube Anwar Azam Masruni. Ya, ada tentang, judulnya kalau nggak salah, dengki atau dan seterusnya. Yang kedua, jangan berbuat najis. Ya, tanajus. Apa arti najis? Najis itu artinya memprovokasi dengan trik-trik tipu muslihat yang tidak benar secara bahasa. Ya, jadi membuat sebuah makar, itu namanya najis. Adapun secara istilah muamalah fikih jual beli, najis itu menaikkan harga. Dia pengen membeli sesuatu, menaikkan harga, padahal dia tidak berniat membeli. Misal, ya, Aji seorang penjual. Ya, Aji seorang penjual.
misalnya, ya. Kemudian fakih datang pengen beli sama Haji. Mas Haji, berapa buku ini? Ya 100.000, ini buku sejarah Nabi, bagus, masyaallah. Kemudian misalnya ya Raka datang tuh, ya, dibilang, wah ini buku bagus banget nih, ana belilah Haji 120.000. Ya, kata si Hafid, Fakih, oh nggak bisa gitu, saya duluan dong, saya aja beli nih 120.000, saya jadi uangnya gitu. Yang awalnya tuh buku 100.000, karena kehadiran Raka tadi, si Fakih mau menaikkan harga tadi. Ya, baik ada kong kali kong antara Aji dan Raka ataupun enggak. Ya, inisiatif Raka pengen bantu Aji, atau inisiatif Raka merugikan si Fakih, misalnya nggak suka sama Fakih dan seterusnya. Ini nggak boleh. Jadi pura-pura kayak beli sesuatu biar yang lain cepet. Atau yang lain, mahal nian 100.000, rugi. Oh ya aku beli mendagala 1.000, bagus buku ini. Ya di tempat lain 150.000 ini, gitu. Iya, udah aku beli sekarang weh. Ini diantara najis, Pak. Nggak boleh seperti ini. Ya tidak boleh seperti ini. Bertujuan agar merangkap, si fakir itu terperangkap biar dia mau membeli barang tersebut. Ya, wallahu taala a'lam. Tadi baik ada kong kali kong, kalau ada kong kali kong lebih parah, inisiatif pribadi pun tidak boleh. Kenapa? Karena merugikan si fakih sebagai seorang pembeli. Luar biasa Islam, Pak. Sedemikian sederhananya diatur, nggak boleh dalam Islam. Termasuk najis adalah iklan palsu. Ya, kita dibayar iklanin makanan mie ayam. Wah, mie ayam ini enak banget. Wah, mantap. Nomor 1 di Prabomole. Padahal misalnya enak tapi nggak enak banget. Ini namanya iklan palsu. Atau nih bakso, masya Allah, bakso ini terenak yang pernah saya makan. Ayo guys, beli guys. Gitu. Padahal nggak seperti itu. Ini termasuk najis, nggak boleh, Pak. Ya, atau testimoni palsu. Testimoni palsu yang itu hanya sekedar tidak sesuai dengan kenyataannya. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena orang-orang akan tertipu. Ya, sebagaimana ada kasus yang murah banget itu ya. Itu kan sebenarnya bukan produk dia. Tapi karena dia yang memproses testimoni, dia yang, oh ini bagus banget guys, saya daftar di ini apa Bitcoin atau ya semisalnya, atau ini atau ya daftar nih ini bagus ini ya, main saham di sini bagus pokoknya ini terpercaya dijamin deh dan seterusnya. Akhirnya apa, orang merasa tertipu dan dia dipolisikan, masuk penjara sekarang. Jadi jual rumahnya, mobil mewahnya, Tesla dan seterusnya dijual. Gara-gara apa? Gara-gara najis, merugikan orang lain dengan bentuk promosi, iklan, testimoni yang tidak benar ya. Bahkan para ulama mengatakan segala bentuk penipuan, manipulasi termasuk dalam hadis ini. Jadi nggak boleh. Kenapa? Membuat orang jadi berantem. Ingat, larangan-larangan ini itu menafikan persaudaraan. Gara-gara hasad nggak jadi ya saling saudara, musuhan, saling benci. Gara-gara najis ya jadi orang musuhan, saling benci. Ada menipu yang diperbolehkan, Pak. Kapan menipu diperbolehkan? Menipu di dalam peperangan. Kata Nabi, al-harbu khad'ah. Perang itu tipu muslihat, boleh ya. Sebagaimana kisah di perang Khandaq, perang Ahzab, ada sebagian sahabat yang memecah belah antara pasukan munafikin, pasukan Yahudi dan juga pasukan Ahzab ya, sekutu yang terdiri dari Yahudi dan orang-orang kafir Quraisy Mekah. Begitu juga dalam pembunuhan Nabi palsu Aswad Al-Insi ya, yang dibunuh gara-gara juga tipu muslihat. Ustadz, bagaimana kalau terlanjur kita kena tipu, Pak Ustadz? Tadi Fakih bilang, ternyata kong kali kong ketahuan misalnya, ada yang ngasih tahu misalnya, si Rido ngasih tahu, woi itu kawanan sudah ditipunya kau tuh. Akhirnya marahlah Fakih datang, Ji, kau nak pacam ini Ji, ya, langsung marah. Kemudian dia bilang kalau seperti ini ada hak khiyar goben namanya, khiyar karena penipuan. Jadi boleh dalam masalah ini boleh si Fakih mengembalikan buku tadi, balik ke 120 ini. Iya, boleh mbak aku nak duitnya beliin bukunya, jadi aku beli. Ini cara yang pertama, ya boleh. Dan Aji nggak boleh nolak. Yang kedua minta ars itu selisih harga normal dengan harga kena tipu tadi.
iya ini yang 100.000, ini yang benar balik ke 20.000 gitu. Bukunya diambil, ya 20.000-nya balik ke. Karena normalnya 100.000. Dia minta 20.000-nya lagi dikembalikan. Tapi yang lebih bagus fakih ikhlaskan, maafkan. Jangan mak ini jilan kali je, nggak boleh ini najis. Tapi tidak apa-apa lah. Aku ini beli mak ini aku tidak kembali ke biarlah. Ini diantara berlaku setiap yang kena aib Pak. 3 hal ini. Kalau beli sesuatu ternyata ada aibnya, katanya bagus apa ini, apa rusak ini? Rupanya lah dak ini, rupanya dak ada ori ini nih. Ya, kau nggak ngomong kalau ini second, kalau ini bekas, dak ngomong. Ya maafkanlah, ya sudah kebalik ke, boleh dibalik ke Pak. Ya, boleh dibalik ke. Atau minta selisihnya. Oh ya macam ini bukan 1.800.000 ini balik ke 200.000. Nah itu. Atau lebih bagus maafkan. Ya, maafkan. Saya pernah beli jaket. Saya suka warna hijau. Saya beli warna hijau. Dikirim warna abu-abu, ya. Nah ini kan aib, nggak sesuai dengan permintaan kita. Saya punya tiga opsi. Yang pertama saya kembaliin, ya uangnya transfer saya kembaliin lagi nih. Yang kedua minta selisihnya. Ya sudah kalau gini nggak sesuai dengan ini, saya minta selisihnya berapa? Ya atau bahasanya ganti rugi lah, ganti rugi. Ya misalnya kasih 20.000 atau 30.000. Yang ketiga memaafkan karena saya orangnya nggak ribet, nggak mau majangin tali kelambu, ya sudahlah, ada apa-apa jaket abu-abu sesekali, ya karena saya juga malas making ulang, transfer ulang seterusnya malas, jadi terima saja, terima saja. Ini poin yang keberapa tadi? Yang kedua. Kemudian ya wala tabaghadu, jangan saling benci. Dan benci seringkali disebabkan oleh apa? Hasad. Adalah di awal tadi wala tahasadu, jangan hasad karena ujungnya ini benci, bermusuhan. Dan ingat, kebencian bertolak belakang dengan ruh Islam. Prinsip Islam adalah persatuan, ukhuwah, persaudaraan. Dan kebencian itu musuhnya Islam, permusuhan musuhnya Islam. Karena itulah yang paling getol membuat permusuhan, kebencian adalah musuh Islam siapa? Setan. Dalam Al-Maidah 91 Allah mengatakan innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Setan tuh kepengen membuat kalian terjerumus di dalam kebencian dan permusuhan. Itu tugas setan. Cak mano biar musuhan nih kawan ini. Cak mano suami istri ini cerai. Bagaimana nih anak-anak saling hasad. Bagaimana santri-santri nggak kompak. Bagaimana ustadz-ustadz saling ya nggak kompak dan seterusnya. Ini tugasnya setan. Fil khamri wal maisir, di antara bentuknya biar orang musuhan dengan khomer Pak. Ya dengan miras. Ya viral kemarin yang jual miras. Alhamdulillah dak katik di Prabu Pak ya, di Palembang ada. Ya sayap suci itu, ya sayap suci fil khamri wal maisir. Gara-gara orang mabuk musuhan, berantem mukul sana mukul sini, ucapan sumpah serapah disebutkan, ini musuhan. Atau judi, ya gara-gara judi musuhan, kau ini curang ya, pak kau ini menang terus, kau ini curang ya, kau ini menang terus. Ini berantem orang gara-gara judi dan khamar diharamkan. Wa yasuddukum an dzikrillah wa anis shalah, dan juga khamar dan judi menghalangi kita dari salat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Judi mana ingat salat? Kayak dulu ya, ke salat dulu ya. Enggak ada istilah ya judi. Entar ya, aku nak salat loh, siap. Enggak. Udah lupa dah. Allah Akbar. Lagi menang besar nih. Lagi QQ dan seterusnya, ya. Fal antum muntahun, tidakkah kalian berhenti? Dalam hadis dikatakan inna syaitan qad aisa an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab. Kata Nabi, setan itu putus asa, Pak. Setan itu udah nyerah untuk bisa disembah oleh orang-orang yang sholat, oleh orang-orang Islam di daerah Arab. Ya, jadi membuat mereka nyembah berhala lagi, nyembah setan udah nggak bisa. Tapi setan enggak menyerah, walakin fit tahrishi bainahum. Ya, setan berusaha mengadu domba, membikin permusuhan, membikin kebencian satu sama lain, satu kabilah sama kabilah yang lain. Ya, ini adalah produknya setan. Sehingga kalau kita musuhan, benci teman, berarti setan udah berhasil menggoda kita. Kalau kita musuhin orang, harus sadar kita ini sedang digoda oleh setan. Karena itulah nggak boleh membenci, kecuali ada membenci yang dibolehkan. Benci apa, Pak? Membenci karena Allah.
Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Ini bagus justru. Membenci karena Allah adalah membenci hal-hal yang Allah benci. Membenci kesyirikan, membenci kekufuran, membenci kebid'ahan. Orang lihat orang-orang ngodot misalnya, tidak senang kita. Ya, ngerokoknya dia kita senang. Kalau kita tinggalkan kita cinta. Ini preman-preman minum pinggir jalan, benci kita, enggak suka. Ya, kenapa enggak suka? Karena dia minum khamr. Ada orang-orang yang ucapin statement yang kurang ngejar terhadap Islam, kita marah, kita benci. Benci apa? Kemaksiatannya. Ini benci karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun benci yang diharamkan yang kita sebutkan ini adalah benci karena pribadi. Benci karena dia ngejek kita, benci karena dia lebih daripada kita, benci karena hal-hal yang sifatnya manusiawi, pribadi, duniawi, dan juga di atas sesuatu yang merupakan hawa nafsu lah intinya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Terus gimana kalau ada yang orang benci sama kita, Pak Ustadz? Ya, orang yang pengen berbuat buruk, zolim sama kita. Maka ada 3 langkah kita. Yang pertama, maafkan. Di antara cara menghilangkan kebencian, memaafkan, dan ini level yang paling tinggi. Ya, sunnah hukumnya, enggak wajib. Kalau wajib alangkah beratnya, Pak. Ya, tapi memaafkan itu terpuji luar biasa. Kenapa? Karena kita pengen dimaafin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan aku udah galak maaf video sampai hari kiamat. Gimana kalau al jaza min jinsil amal? Allah bilang aku juga udah galak maafin kau sampai hari kiamat, ngeri, Pak. Sudah-sudahlah. Ya, memelihara dendam bikin kita enggak bahagia. Reunian enggak seru. Kenapa? Ada yang kita benci. Ya, ketemu di pengajian, ya budak itu. Udah. Jangan. Ya, memaafkan. Yang kedua adalah membalas sesuai dengan kezaliman, boleh. Dia benci sama kita, dia ejek kita, woi gilo, kau yang gilo, boleh. Dalam Islam membalas keburukan yang setimpal. Kalau yang tadi membalas keburukan dengan kebaikan, memaafkan, luar biasa. Dia ngejek kita, masya Allah, kita kasih dia hadiah. Ya, dia ejek-ejekan kita, gibahin kita, kita puji dia, sebut kebaikan dia. Ini level yang pertama. Yang kedua tadi membalas sesuai dengan keburukan, dibolehkan. Pernah kita bahas sebelumnya juga kalau nggak salah. Yang ketiga membalas yang lebih. Woi gilo, kau tuh yang gilo, bengak buyan. Ini nggak boleh. Haram hukum ini, zolim. Membalas keburukan dengan keburukan yang lebih besar. Ya. Dan maksud jangan membenci di sini artinya jauhi hal-hal yang menimbulkan kebencian. Seperti yang tadi, jangan hasad, jangan najis, jangan boikot diamin orang, jangan bla bla bla. Yang kedua, lakukan sebab yang bikin kita cinta. Tips biar kita enggak benci, hindari hal-hal yang bikin kita benci. Yang kedua, lakukan hal-hal yang bikin kita cinta, karena benci lawan dari cinta. Benci benar-benar cinta. Kata Nabi, la tadkhulunal jannah, kalian enggak akan masuk surga hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling cinta. Jadi Islam itu dibangun di atas cinta dan musuhnya adalah benci. Di antara cara kita biar enggak terjadi kebencian adalah kata para ulama selalu berkata baik, karena di antara kebencian permusuhan disebabkan oleh lisan, Pak. Dalam Al-Isra 53 Allah mengatakan wa qul li ibadi, ya, dan katakan kepada hamba-hambaku, yaqulul lati hiya ahsan, ucapkan ucapan yang baik. Baik secara konten maupun packagingnya, isinya maupun penyampaiannya. Kenapa? Inna syaitana yanzagu bainahum, karena setan menimbulkan permusuhan antara mereka. Jadi artinya biar kalian enggak kena jebakan setan saling musuhan, ucapan-ucapan yang baik. Dizalimi, masya Allah, jazakallah khairan. Ya, sering ngomongin yang baik-baik. Karena banyak orang marah, benci gara-gara digibahi, diejek, dicaci, diadu domba, difitnah karena lisan tadi. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina, dan setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jadi penting, Pak, menjauhi yang namanya permusuhan. Saking indahnya persaudaraan, saking indahnya persatuan, pahami bohong, dusta yang merupakan dosa besar dihalalkan gara-gara menyatukan orang yang sedang musuhan. Masya Allah. Ya, ini orang musuhan, teman kita musuhan, saling benci. Untuk mendamaikan keduanya kita boleh bohong, benar-benar bohong kata para ulama. Bukan hanya bermain kata saja, untuk menyatukan keduanya.
Saking indahnya persatuan, saking indahnya persaudaraan, dan persaudaraan di atas Islam. Ini yang wala tabaghadu. Selanjutnya wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Maksudnya mendiamkan, ngelengos sana ngelengos ini. Ya, hati-hati, ada sebagian ikhwan yang karena masalah sesuatu ya bisnis akhirnya enggak teguran. Ya, enggak pernah sapa, benci dan seterusnya, jangan ya. Kata Nabi, la yahillu li muslim, tidak halal, artinya haram bagi seorang muslim an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin, mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 kali 24 jam, berapa? 72 jam. Yaltaqiyani fayuridu hada wa yuridu hada. Kalau ketemu ngelengos sana ngelengos ini. Enggak salam, enggak sapa. Wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam, dan orang yang paling baik di antara dua yang musuhan adalah yang menyampaikan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya kemarin, iya ada apa ya? Iya. Dan ingat Pak, persaudaraan kita tuh lebih mahal dibandingkan pendapat kita. Saya pribadi kadang ada beda pendapat sama sebagian ustadz ya, atau sebagian teman ya, atau sebagian santri, nggak masalah. Saya menyadari bahwasanya cinta kita karena Allah, persaudaraan kita karena Allah terlalu mulia untuk hanya sekedar beda-beda pendapat. Musuhan hanya gara-gara 50.000, ya Allah. Ingat, saudara kita karena Allah ini jauh lebih mahal Pak dibandingkan 50.000. Lebih enak hilang harta dibandingkan hilang saudara karena Allah. Lebih baik hilang kehormatan dibandingkan hilang saudara karena Allah. Lebih baik hilang kekaguman orang kepada kita dibandingkan hilang saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, penting sekali untuk jangan memboikot, mendiamkan saudara kita sesama muslim ya. Sudah masuk waktu azan, silakan ya azan muazin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la haula wala quwata illa billah. Ya, tadi tentang masalah boikot. Ya, jadi kenapa Ustadz kalau emang boikot nggak boleh, kenapa dikasih waktu 3 hari? Karena tabiat manusia itu nggak langsung memaafkan. Kadang perlu proses, Pak. Maksimalnya 3 hari. Kan kita kadang tersinggung, marah, kesel kan, kita diamin. Ya itu manusiawi. Tapi jangan lebih dari 3 hari, udah. Dia misalnya ngejelekin ya kita atau keluarga kita, kita marah, kita pergi, nggak masalah. Ya nggak haram mendiamkan. Ya nggak boleh lebih dari 3 hari. Sebelum 3 hari, assalamualaikum, maafan nih kemarin. Iya, anak juga minta maaf, udah selesai. Apalagi orang-orang Sumatera biasanya mudah marah, mudah memaafkan. Ya tidak masuk ke dalam hati. Oh marah udah selesai. Ya, cuman yang dimarah ini kadang ya dalam hatinya mungkin Ustadz ini dan seterusnya. Ya. Jadi itu ada batasnya 3 hari 3 malam agar kita merenungi kesalahan dan memaafkan, butuh proses. Jangan sampai mendendam lama. Dalam sebuah hadis dikatakan hadis Abu Daud, man hajara akhahu sanah fahuwa kasafki damihi. Ini waliyazubillah. Siapa yang mendiamkan saudaranya setahun, nggak pernah dia tegur, dia boikot, ngelongos terus, maka dia seperti menumpahkan darahnya, seperti membunuhnya, waliyazubillah. Ya dosa jadi. Ya jadi nggak boleh memboikot, mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Kecuali ada maslahat agama atau dakwah. Seperti memboikot orang yang berbuat kesalahan. Misal suami boikot istri. Istri ternyata diam-diam tanpa pengetahuan suami ikut reuni dugem di sebuah karaokean. Kita kesal, diemin. Ya kita diemin. Bahkan ulama bilang boleh lebih dari 3 hari. Anak kita misalnya Valentinean, anak perempuan kita nggak pulang, ditelepon HP-nya mati, dicari kemana-mana, besok subuh baru balik, kita diemi dia, marah besar. Boleh lebih dari 3 hari. Sampai apa? Yang penting ada maslahat. Atau guru mendiamkan santri. Yang mendiamkan tuh orang yang punya power, Pak. Jangan kawan mendiamkan kawan, itu tidak masuk karena satu level. Yang boleh itu antara penguasa kepada rakyat, atau ustadz kepada santri, orang tua kepada anak, atau ayah atau suami kepada istri. Istri diamin suami nggak boleh lebih dari 3 hari. Sebagaimana kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat yang beliau khilaf hingga ikut perang Tabuk, padahal beliau nggak ada udzur sama 2 temannya. Didiamin Nabi 50 hari. Tapi ada maslahat biar dia bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat dulu kira-kira budak ini mendiami makin parah atau tidak. Ada santri ini kalau didiami tambah ngelunjak, jangan didiami, didekati dengan ta'lif. Jadi metode berdakwah ada 2. Dengan pendekatan, dengan sikap ramah, ada dengan mendiamkan. Kira anak ini kalau didiamkan, ada orang didiamkan langsung dia, ya maaf Pak Ustaz gitu. Ada seorang istri yang kalau didiamkan sehari, ya didiamkan langsung minta maaf, ya maaf bi, Umi salah gitu. Ada yang melunjak didiam ke, kau diam-diam ke, pergi kau dari sini, ini rumahku. Nah ini berarti tidak bisa didiam ke, tapi dengan cara pendekatan yang baik, ya. Wallahu taala alam. Selanjutnya, wala yabi ala bai'i akhihi, janganlah menjual di atas jualan saudaranya. Misal tadi ya ada seorang penjual, misalnya Aldi menjual baju, sebelahan sama Rizky menjual baju juga sama merek-mereknya. Kemudian saya datang ke Aldi, ya berapa baju ini? 1.000 besat. Kata si Rizky, sama aku 90.000. Nah ini nggak boleh. Ini menjual di atas penjualan saudaranya. Ini aku lagi akad sama si Aldi nih. Rizky jangan ikut-ikutan. Termasuk membeli di atas pembelian saudaranya nggak boleh. Saya jualan, ya misalnya saya jualan kaos, ya kaos dakwah murah meriah. Ya, kemudian Sabit ya pengen beli, ya pengen beli misalnya
Anda beli Ustaz. Kemudian Khalis bilang, aku beli Ustaz yang beli ini Ustaz, aku kasih 110.000, 100.000 misalnya. Ini enggak boleh karena membeli di atas pembelian saudaranya. Ya, bahkan termasuk dalam larangan ini adalah melamar dan menawar. Enggak boleh menawar di atas tawaran saudaranya. Tadi kayak nganyang, tadi Anda lagi nganyang sama Sabit misalnya. Bit berapa nih? 100.000. 90 lah Ustaz. Ya kan nawar ini kan. Datang Khalis, Ustaz, aku 95 Ustaz. Ini enggak boleh. Kenapa? Bikin bermusuhan nanti. Bahkan dalam lamaran, wala yaktubur rajulu ala khitbati akhi. Enggak boleh melamar di atas lamaran orang lain. Nikung yang diharamkan. Ya nikungan tajam boleh. Tapi nikung lamaran saudara enggak boleh. Ini akhwat kita mau deketin ternyata dapat kabar, wah Sabit udah ngelamar dia. Nah, Khalis nggak boleh maju. Kenapa? Karena melamar di atas lamaran orang lain nggak boleh. Sampai 2 hal. Yang pertama sampai mengizinkan. Nah, Khalis bilang, Bit, maaf Bit, sebenarnya aku juga pengen nikahi dia. Bener? Ya sudah, kalau begitu aku ikhlaskan dia untuk dirimu. Iya, kau bisa buahkan dia daripada diriku dan seterusnya. Ini boleh minta izin, diizinkan. Atau perempuan tadi sudah nolak yang pertama, yang kedua baru boleh maju. Ini kalau sudah ada kecondongan antara kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan setelah lamaran itu udah hampir saling suka. Kalau seandainya masih ngegantung, ya misalnya ya dia dilamar Sabit, kemudian dia masih nanti ya pikir-pikir dulu ya. Kemudian ini boleh, ya misalnya Rizky masuk di situ atau Aji, ya boleh, ya. Kenapa? Karena ada kisah Fatimah binti Qais ketika dilamar tapi masih gantung, belum setuju. Jadi maksud di atas lamar nih yang sudah disetujui atau yang sudah ada kecondongan untuk menyetujui. Kalau masih gantung seperti kisah Fatimah binti Qais ketika beliau menjanda, langsung didatangi oleh 2 orang tadi. Siapa? Muawiyah dan Abu Jahal. Dan Nabi malah nyuruh nikah sama Usamah bin Zaid aja. Ini kan ngelamaran. Ya, Nabi malah melamar si Fatimah untuk sahabatnya Usamah bin Zaid, mantan cucu angkat ya, atau mantan anak dari mantan anak angkat ya, Usamah bin Zaid bin Harisah. Ini diantara pelajaran kenapa kita jangan sampai ya begini biar enggak bermusuhan, bermusuhan. Kita lanjutkan ya. Sedikit lagi. Dan terakhir, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah bersaudara. Ingat Pak, ya kalau kita tinggalkan hal-hal yang tadi kita jadi saudara. Dan ingat kita bahas tadi prinsip Islam yang paling dasar setelah tauhid. Kata para ulama level 1 tauhid, level 2 adalah persatuan di atas persaudaraan Islam, ukhuwah Islamiyah. Ya, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya semua mukmin itu bersaudara, Muslim brother. Kita ini saudara, berasal dari kakek dan nenek yang sama. Siapa? Nabi Adam dan Hawa. Jadi saudara jauh kita nih Pak, sama kayak kakak adik tapi jauh. Namanya kakak adik, saling menyayangi, saling mencintai, saling merahmati dan seterusnya. Bahkan ulama mengatakan saudara seiman, saudara seislam jauh lebih baik dibandingkan saudara senasab. Misalnya kita punya saudara kandung tapi kafir, ya kita lebih dekat dengan yang bukan saudara kita, bukan siapa-siapa kita, tapi kita punya iman yang sama, Islam yang sama. Kisah sahabat yang membunuh ayahnya sendiri, siapa? Di perang Badar, Abu Ubaidah ibn Jarrah. Di perang Badar, sebenarnya Abu Ubaidah enggak mau bunuh ayahnya sendiri, ayahnya yang ringan sama anaknya. Kau segini anak durhaka kau. Dikejar, selalu nolak, selari, artinya selalu menghindar dan seterusnya. Akhirnya karena si ayahnya udah ngotot pengen bunuh Abu Ubaidah mau enggak mau dia membela diri. Dan gak bisa menghentikan ayahnya kecuali sampai membunuh ayahnya sendiri. Turunlah surat tentang kalau kita tidak akan mendapati iman yang benar sampai kita membenci orang-orang yang kafir. Ya, wallahu taala
a'lam. Dan ingat Pak, saudara itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita semakin kita dewasa, semakin kita paham pentingnya saudara. Lihat kata Allah, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingat nikmat Allah kepada kalian. Id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum, kalian dulu musuhan. Suku Aus Khazraj di kota Madinah, Yathrib, dulu perang saudara satu sama lain. Perang lagi. Padahal satu kampung, satu kota. Bermusuhan antara Aus dan Khazraj, padahal mereka satu kota. Nah, kota Prabu Muli misalnya, atau ini kota Madinah. Ya berasal dari suku yang sama, ya dalam sama-sama sama-sama bangsa Arab. Tapi tadi bermusuhan. Kemudian fa'alafa baina qulubikum, Allah satukan hati-hati kalian, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dan kalian dengan nikmat Allah menjadi bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufrati minan nari fa anqadhakum minha, dan kalian dulu berada di tepi jurang. Artinya gara-gara bermusuhan tadi, dan Allah selamatkan kalian dari dirinya. Lihat Aus Khazraj yang dulunya bermusuhan bersaudara. Lihat Madinah Muhajirin dan Ansor yang belum kenal siapa-siapa, Allah Nabi persaudarakan. 45 orang Muhajirin yang dari kota Makkah ke Madinah dengan orang Madinah asli Ansor 45 disaudarakan seperti saudara kandung Pak dulu. Misalnya nih kita nih ada berapa, 50 orang misalnya dari Prabu Muli, datang teman kita dari mana, Muara Enim 50, kita saudarakan, ini kau saudara ini kau saudaranya ini, seperti saudara kandung, saling mewarisi kalau meninggal dulu sebelum dihapus hukumnya. Dulu saling mewarisi Pak, saking dekatnya nggak main-main. Nih ada kisah Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi disaudarakan. Lihat saudaranya Abdurrahman bin Auf datang dari kota Mekah, nggak punya harta, nggak punya pekerjaan, langsung ditawari, saya punya 2 kebun, embeklah salah satunya. Langsung dikasih bukan cuma 1 juta 2 juta, setengah harta kita, tabungan kita bagi 2, embeklah. Ini saudara, bukan saudara kandung, saudara seiman, baru saudara tadi beberapa menit yang lalu Pak. Bukan sudah kawan lama CS sejak kecil, tidak, tapi totalitas saudaranya. Langsung ditawari seperdua hartanya. Saya punya 2 istri, silakan kau nazar keduanya, lihat yang paling menarik hatimu saya ceraikan biar engkau bisa nikahi selesai masa iddahnya. Istri yang dibagi. Tapi dibagi dengan cara yang halal, diceraikan baik-baik, kemudian dinikahi dengan saudaranya tadi. Luar biasa. Masya Allah. Tapi mental Abdurrahman bin Auf bukan mental kalau kita mantap laju. Ini beliau barakallahu fiik wa fi amwalik wa fi ahlik. Allah berkahi dirimu, hartamu, keluargamu. Cukup dulani ala suq, tunjuk ke mana pasar di kota ini. Situ pasar, jualan di sana. Bukan mental menerima, mentalnya memberi, tangan di atas bukan tangan di bawah. Sehingga luar biasa, ini saudara yang baru berapa menit Pak. Masya Allah, ini Ustadz datang dari Palembang ke Prabu Muli Ustadz gitu ya. Ditawari, aku punya tabungan 2 bagi 2 gitu ya. Aku punya anak perempuan 2 juga lah gitu ya. Jadi intinya Islam itu Pak menjunjung tinggi persaudaraan. Jadi janganlah kita musuh-musuhan gara-gara hal-hal kecil. Apalagi gara-gara beda masjid. Ini Masjid Al-Madinah, Masjid Anwar, kan? Kita bersaudara. Jangan ini masjidnya Istiqomah, ini Anwar, enggak. Semua di atas sunnah, atas Islam, semuanya bersaudara. Jangan aku dak galak ngaji di masjid sana dan seterusnya, enggak. Kita bersaudara. Dan semua menginginkan persaudaraan. Kalaupun memang kalau ada permasalahan kecil, itu tidak menghilangkan persaudaraan di antara kita. Biasanya yang gede-gedenya tuh enggak masalah. Yang di bawah-bawah ini kadang yang memanas-manaskan suasana. Tapi insya Allah nggak ada di kota Prabu Muli. Allah mengumpamakan persatuan kaum muslimin seperti bangunan. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang mukmin dan mukmin yang lain seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lain, bahkan seperti tubuh
masalul mu'minina fi tawadihim wa taramihim wa ta'atufihim matalul jasad idza istaka minhu udwan tada'a lahu sairul jasad bisahri wa huma. Ya, seperti suatu jasad kita ini kaum muslimin dalam masalah cinta, rahmat, kasih sayang, perasaan seperti sebuah jasad, badan Pak, raga. Kalau ya gigi yang sakit, kepala yang pusing, artinya merasakan satu sama lain. Kalau ada jamaah Masjid Anwar yang sakit, kita langsung check. Kenapa? Seolah-olah kita yang sakit dan kita pengen bantu. Kalau ada teman kita kehilangan musibah misalnya, ada musibah misalnya kehilangan, kita saling tolong menolong, bahu membahu. Ini penting Pak. Yang bikin sebuah perkumpulan karena Allah Subhanahu wa taala, misalnya jamaah Masjid Anwar kajian. Kalau ada yang misalnya sakit, rumah sakit, itu kita semuanya sepakat 10.000 satu orang, lumayan. 100.000 sudah berapa? Ya, 10.000 berarti 1 juta dapat, lumayan. Ya, Allahu taala a'lam. Demikian ya, karena azan sudah mulai mendekati 6:30, kita sampai jam 7.45. Ini ada satu pertanyaan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini bagus ya, cara diantara ada bertanya adalah memulai salam. Kata Nabi, assalam qabla su'al, salam sebelum bertanya. Ustadz mau tanya, ya saya mau jawab. Apa hukum ghibah kepada yang berwenang tapi orang yang digibahi ternyata sudah bertobat? Iya, barakallahu fiik. Ingat, tobatnya kepada yang dizolimi. Kalau berwenang itu dizolimi, kita dizolimi nih oleh orang, ya kemudian kita laporkan ke polisi. Polisi datang, kau ya zalim sama Ustaz, aku udah tobat Ustaz. Mentobat ngomong sama yang ini, kan dizolimi tadi begitu. Ya, jadi tobatnya orang yang zolim adalah kepada yang dizolimi, bukan berhenti tok. So, aku udah maling lagi Ustaz. Ya, tapi kamu maling budak ini balik ke kau deh, dan seterusnya. Ya, dan kalau seandainya kita menggibahi dengan ghibah yang diperbolehkan, ternyata orang yang sudah tobat, kita tetap enggak berdosa. Ya, tetap enggak berdosa. Ya, wallahu taala alam. Ini juga diantara kenapa kita enggak boleh ghibah secara umum, karena bisa jadi yang kita ghibahi sudah bertobat. Ya, kita gibahin, kita tahu aib seseorang misalnya, ya aib seorang teman kita, dia begini Ustaz. Cuman sekarang enggak dapat kabar lagi. Berharap semoga dia udah tobat. Kita jaga lisan kita. Ya, wallahu taala alam. Sudah kita bahas kemarin bahwasanya ucapan buruk di depan salah, di belakang salah. Ya, di belakang kalau benar ghibah, kalau salah fitnah, di depan mencela. Artinya kalau ngomong kejelekan tuh ndak ada benar-benarnya, kecuali yang tadi yang diperbolehkan tadi hanya dalam 6 kondisi yang tadi. Allahu taala a'lam. Silakan, kayaknya ada pertanyaan sedang berjalan. Kita tunggu. Ya, insyaallah. Jazakallahu khairan, Adek. Fansat mohon bantuan untuk pembangunan Masjid Al-Qudus. Hubungi DKM Masjid Anwar. Ya, insyaallah. Ya, kalau nggak salah teman-teman kita di Prabu Mulih juga yang membangun masjid. Yang membangun masjid, ya, Masjid Al-Qudus. Tepatnya di mana? Sungai Medang, ya, Sungai Medang kita. Ya, di Sungai Medang. Ya, dan bantu. Ya, jangan ya bantu ya semuanya. Jangan Ustaz aku udah bisa bantu apa-apa Ustaz. Bantu enggak mungkin apa-apa. Minimal doa. Ya, bukan minimal, maksimal doa itu, atau share infonya, ya. Atau yang paling bagus lagi dengan harta. Dan kata Nabi, man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, Allah bangunkan baginya rumah di surga. Ya, jadi meskipun cuma satu keramik, meskipun kata Nabi sebesar sarang burung, bisa enggak Pak masjid sebesar sarang burung? Enggak baca. Ya, kecil. Ya, tapi kalaupun bisa, seandainya pun ada, dapat pahala. Sehingga sekecil apapun bantuan kita, mungkin cuma 100.000
atau 50.000, apalagi di bulan-bulan haram seperti ini, Allah lipat gandakan kebaikan-kebaikan. Ya, dan siapa yang pengen bantu ta'awun dalam bangun Masjid Al-Qudus, silakan menghubungi DKM Masjid Anwar Kak Nusi dan teman-teman, ya. Tolong menolong dalam kebaikan. Enggak masalah sebanyak-banyak pun masjid sunnah di Kota Prabu-Muli ini. Ya, karena masih sedikit, ya masih sedikit, apalagi yang jauh. Di Tanjung Telang bangun masjid, ya kemudian di Al-Madinah karena masjid yang pertama sudah kecil, ya apalagi untuk santri yang baru sekarang masuk lagi tambah kayaknya bakal keluar terus itu, ya bangun masjid. Ya di Sungai Medang bangun masjid dan seterusnya. Yang memang bangunnya adalah orang-orang kita dan panitianya adalah orang-orang kita. Ya wallahu taala a'lam. Demikian saya akhiri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.